Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep cemilan yang enak, simpel, dan murah meriah dari olahan bihun jagung. Ini cocok sekali dijadikan sebagai ide jualan untuk bekal anak sekolah juga bisa. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan yang kita gunakan, yuk simak videonya. Pertama-tama di sini kita menggunakan 2 keping bihun jagung. Kemudian ini bihunnya kita rendam dengan menggunakan air panas. Ini bihun kita rendam lebih kurang 7 menit sampai nanti bihunnya ini lunak dan terurai. Nah, ini bihun kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut di sini kita menggunakan 3 buah sosis. Kemudian ini sosisnya langsung aja kita belah. Di sini kita menggunakan sosis ayam ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan sosis sapi itu juga boleh. Kemudian ini sosisnya langsung aja kita potong kecil-kecil. Lanjut di sini kita juga menggunakan 2 tangkai daun seledri. Kemudian ini daun seledrinya langsung aja kita iris kecil-kecil. Kita tambahkan juga 1 batang daun bawang. Untuk daun bawangnya ini sama kita iris juga kecil-kecil. Kalau bahan-bahannya ini sudah selesai kita siapkan, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut di sini kita juga menggunakan 3 buah tahu putih. Kemudian ini tahunya langsung aja kita hancurkan dengan menggunakan garpu. Nah, ini sudah cukup ya, langsung aja kita sisihkan. Dan ini dia bihun jagung yang sudah kita rendam dengan air panas tadi. Ini bihunnya langsung aja kita potong-potong. Kemudian langsung aja kita masukin tahu yang sudah kita haluskan tadi. Sosis dan daun bawangnya juga langsung aja kita masukin. Kemudian di sini kita juga menggunakan 3 siung bawang putih yang sudah kita haluskan. Kita tambahkan juga 1 butir telur ayam. Lanjut kita tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok teh kaldu ayam. Kalau semua bahannya sudah kita masukin, ini langsung aja kita aduk terlebih dahulu. Kalau bahan-bahannya sudah tercampur merata seperti ini, langsung aja kita tambahkan 12 sendok makan tepung terigu. Kemudian ini lanjut kita aduk kembali sampai tercampur merata, sampai nanti adonannya ini bisa kita bentuk. Di sini kita tidak menggunakan air ya teman-teman, karena tahunya itu cukup mengandung air. Nah, ini adonannya sudah tercampur merata dan ini siap untuk kita cetak ya. Langsung aja kita cetak bola-bola bihunnya. Ambil secukupnya adonan, kemudian ini adonannya kita kepal-kepalkan dan kita bulatkan seperti di video. Dan ini dia hasilnya setelah jadi, langsung aja disisihkan. Untuk bentuk dan ukurannya itu bebas ya teman-teman, sesuai selera aja. Nah, ini dia bola-bola bihunnya sudah selesai kita cetak, langsung aja kita sisihkan. Lanjut kita siapkan adonan basahnya. Di sini kita menggunakan 5 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita tambahkan juga sedikit garam. Lalu kita tambahkan air putih secukupnya. Ini airnya kita masukin secara bertahap ya, dan kita aduk adonannya ini sampai tercampur merata, sampai tidak ada nanti tepungnya itu yang mengumpal. Ini adonan basahnya sudah jadi, untuk hasilnya itu lebih kurang seperti ini, tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Lanjut di sini kita juga menggunakan tepung panir secukupnya sebagai balurannya. Langsung aja bola-bola bihun yang sudah kita cetak tadi kita celupkan ke adonan basah. Kemudian kita baluri dengan menggunakan tepung panir.
Kita pastikan permukaannya itu terbaluri dengan tepung panir secara merata ya, sambil kita padat-padatkan seperti ini. Dan ini dia hasilnya setelah jadi. Bola-bola bihun ini kita baluri dengan tepung panir sampai selesai. Nah, ini dia bola-bola bihunnya sudah selesai kita baluri dengan tepung panir. Ini bisa kita frozenkan dan juga bisa langsung kita goreng ya. Langsung aja ini bola-bola bihunnya kita goreng sebagian. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian ini langsung aja bola-bola bihunnya kita goreng dengan menggunakan minyak panas. Kita gunakan api sedang cenderung kecil. Bola-bola bihun ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning keemasan. Dan jangan lupa sesekali kita bolak-balik juga biar nanti matangnya itu merata ke semua sisi. Bola-bola bihunnya sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Ini dia bola-bola bihunnya sudah jadi. Di luarnya itu crispy dan di dalamnya itu enak dan juga lembut ya teman-teman. Dan ini sangat cocok dimakan dengan saus sambal. Bola-bola bihun ini sangat cocok dijadikan sebagai ide jualan maupun bekal anak sekolah karena rasanya itu sangat enak. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu sebanyak 500 gram tape singkong. Kemudian ini tapenya langsung aja kita haluskan. Kalau tapenya sudah halus seperti ini sudah cukup, langsung aja kita tambahkan 1 bungkus kental manis. Di sini kita tidak perlu menambahkan gula pasir karena tapenya sudah cukup manis. Kemudian kita tambahkan juga 1 bungkus vanili bubuk. Kemudian 7 sendok makan tepung terigu. Kalau semua bahannya sudah kita masukin, ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti adonannya ini bisa kita bentuk ataupun kita cetak. Ini adonannya sudah tercampur merata tapi masih kurang padat dan agak sulit kita bentuk. Lanjut kita tambahkan kembali 3 sendok makan tepung terigu. Jadi total di sini kita menggunakan tepung terigu 10 sendok makan ya. Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur merata, sampai nanti adonannya ini bisa kita bentuk. Nah, ini adonannya sudah jadi. Ini siap untuk kita bentuk ya. Kemudian untuk isiannya di sini kita menggunakan coklat batang secukupnya. Langsung aja ini bola-bola tapenya kita cetak, tapi pastikan dulu tangannya sudah dicuci bersih dan diolesi dengan menggunakan minyak goreng atau minyak sayur biar nanti adonannya ini tidak lengket di tangan. Kemudian ambil secukupnya adonan atau lebih kurang 1 sendok makan, kemudian pipihkan. Lalu kasih isian coklat batang, kemudian kita bulatkan seperti di video. Dan ini dia hasilnya setelah jadi. Langsung aja kita sisihkan. Cetak bola-bola tape singkongnya sampai selesai. Nah, ini bola-bola tapenya sudah selesai kita cetak, langsung aja kita sisihkan. Lanjut kita siapkan adonan basahnya. Di sini kita menggunakan 4 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita tambahkan juga air putih secukupnya. Lalu ini kita aduk sampai tercampur merata, sampai tidak ada nanti tepungnya itu yang mengumpal. Kita tambahkan juga sedikit garam. Lanjut kita aduk kembali sampai merata. Dan ini dia hasilnya sudah jadi.
Hasilnya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Ini sudah cukup ya. Lalu untuk balurannya di sini kita menggunakan tepung panir secukupnya. Langsung aja bola-bola tapenya kita celupkan ke adonan basah. Kemudian kita baluri dengan tepung panir sambil kita padat-padatkan seperti di video. Dan ini dia hasilnya, langsung aja kita sisihkan. Lanjut kita baluri bola-bola tapenya dengan tepung panir sampai selesai. Nah, ini dia bola-bola tapenya sudah selesai kita baluri dengan tepung panir. Ini bisa kita jadikan sebagai frozen food dan bisa juga langsung kita goreng ya. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian ini langsung aja kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini bola-bola tape akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning kecoklatan. Dan sesekali jangan lupa dibolak-balik biar nanti matangnya itu merata sampai ke dalam. Kalau bola-bola tapenya sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Nah, ini dia bola-bola tape singkong isi coklatnya sudah jadi. Cara membuatnya cukup mudah kan? Dan pastinya ini rasanya itu sangat enak. Di luarnya itu crispy, di dalamnya itu lembut dan juga lumer. Ini cocok sekali dijadikan cemilan pas lagi ngumpul bareng keluarga. Dan juga bisa dijadikan sebagai ide jualan karena cara membuatnya itu cukup mudah. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya, jangan lupa dicoba resepnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih.